Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Rafil Walidi dari Teknik Perminyakan Institut Teknologi Sains Bandung. Di sini kita akan membahas soal-soal UAS saya yang menjelaskan dari fungsi, limit, turunan, dan integral dalam konteks reservoir dan produksi minyak. Oke, di sini sudah kita rangkum semua. Jadi jawabannya, untuk yang pertama, fungsi dan distribusi porositas reservoir. Yang diketahui, fungsinya 0,02 X pangkat 2 plus 0,4 X plus 10. Coba, untuk yang A, jelaskan jenis fungsi tersebut dan karakteristik grafiknya. Ini, kenapa bisa kita dapatkan 5? X-nya itu bisa dapatkan 5 dari 1000 dibagi 500. Oke. Ini bisa dapat dari X-nya ada 5. Jadi kita tinggal masukkan saja tuh. Dari X tadi, nih, X-nya kita ganti 5. Kita ganti 5 semua. 5 pangkat 2 ada 25. 0,4 kali 5 plus 10. Bisa kita dapatkan hasilnya untuk ke dalam 500 meter itu porositasnya 12,5%. Lalu pada 1000 meter ini kita dapat X-nya kita menemukan 10 ya, 10 nya. Jadi kita tinggal masukkan nilai 10 di X tadi. 10 pangkat 2 itu 100, 0,4 kali 10 plus 10 adalah nanti kita dapatkan 16%. Oke. Lalu gambarkan grafik fungsi menggunakan Microsoft Excel. 0 tidak tidak kurang atau sama dengan X dan X tidak kurang sama dengan 15. Oke, jadi 0 sampai 15. Ini ya teman-teman. 0, 1, 2, 3 sampai 15 dan ini adalah porositasnya dalam meter. Ini menunjukkan tren naik. Kita tinggal masukkan saja dari 0, masukkan ke X-nya pangkat 2 plus 0,4 kali X-nya adalah meternya, dan plus 10 nanti bisa kita dapatkan nilai porositasnya sampai kedalaman 15 meter. Interpretasinya, yang pertama tentukan limit T terhadap 0, makna fisiknya, dan untuk yang B limit terhadap tahingga. Untuk yang A ini 80 T per T plus 4. Oke, kenapa bisa kita dapatkan 0? Karena menunjukkan ini baru awal produksi teman-teman. Jadi laju aliran fluidnya masih 0 karena semua sumber belum menghasilkan, masih awal ya teman-teman. Jadi kita bisa substitusikan, masukkan nilai 0-nya, kita dapatkan 0. Lalu untuk yang B, limit tak hingga. Kenapa bisa 80? Ini menggunakan limit yang dibagi pangkat tertinggi. Jadi 80 T, ini T-nya pangkatnya itu dibagi T per T plus 4. Oke, 4-nya juga kita bagi T ya. Jadi ini sudah habis 80 T pangkat T adalah 1, 80, lalu T pangkat T adalah 1, plus 4 pangkat T. Oke, 4 pangkat T, T-nya kita masukkan limit tak hingganya, 4 pangkat T. Kan tak hingga itu belum jelas ya, jadi 4 per tak hingga itu sama dengan 0. Jadi 80 per 1 plus 0 adalah 80. Oke, bisa kita dapatkan 80. Implikasi fisiknya, nilai limit maksimum 80 barrel per hari ini menunjukkan nilai barrel per harinya, menunjukkan kapasitas produksi maksimum sumur, artinya meskipun waktu produksi bertambah, laju aliran tidak akan melebihi nilai tersebut. Untuk soal nomor 3, ini laju penurunan tekanan reservoir. Ini udah kita tulis tadi ya. Ini 3000 nih nilai konstantanya, nilai tetapnya. Min 25 T. T itu tidak berpangkat, jadi kita tuliskan pangkat 1 sama dengan pangkat 1. Jadi kita tidak perlu menuliskannya. Jadi min 25 kurang T pangkat 2. Ini teman-teman. Sebentar. Oke tadi ya. T pangkat 2 tadi. Ini kan pangkat 2. 2 bisa kita turunkan ke depan. Jadi 2 kali 0,5 dikalikan T. 2 kurang 1. T pangkat 1 dia perlu dituliskan. Jadi ini tuh bisa kita dapatkan 2 kali 0,5 adalah 1. Jadi kita langsung tuliskan saja T-nya. T-nya adalah 1. Oke. Ini untuk persamaannya ya. Turunan pertamanya. Lalu karena P aksen T merupakan fungsi linear menurun, laju penurunan tekanan semakin besar secara absolut ketika waktu bertambah. Artinya apa? Penurunan tekanan tercepat terjadi pada waktu produksi paling akhir dalam interval analisis. Tapi kita akan menggunakan nilai mutlaknya karena tidak mungkin produksi itu tidak mungkin berjalan mundur, dan yang analisis adalah besar laju penurunan tekanan. Jadi ini saya mutlakkan jadi 25 plus T. Ini bisa kita dapatkan. Ini untuk persamaan yang pertama, yang awal sekali, 3000 min 25 T kurang 0,5 T pangkat 2. Ini dalam berapa nih? Dalam 25 bulan. Ini tren 25 bulan terakhir atau 2 tahun lebih ya. Ini bisa kita lihat menurun. Lalu untuk yang ini nilai mutlaknya ini kita ubah yang plus T tadi. Jadi yang meningkat dari nilai produksinya itu meningkat ya teman-teman ya. Tentukan bukaan kop ini optimasi laju produksi. Oke nih teman-teman. Ini sudah kita menggunakan persamaan ini D per dx. A X pangkat N ini sama dengan A kali N X N kurang 1. Oke, A nya adalah 4. Lalu N nya adalah 2, kenapa 2? Karena adalah pangkat tertingginya ada 2. Kemudian kita bisa masukkan 2. X nya itu X ini ya tadi ya teman-teman. Oke, ini min 8X per 120 ini. Kalau misalnya
min 8x plus 120 ini bisa sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan dalam aljabar sederhana menjadi 15%. Min 120 per min 8 itu adalah 15. Oke, untuk yang B itu produksi maksimum minyak. Q-nya 15 yang tadi udah kita dapatkan, berarti min 4 kali 15 pangkat 2 plus 125 kali 15 plus 50. Ini bisa kita dapatkan 1400 barrel per hari. Oke, di mana? Di mana ini nah nih. 15 tadi ya. Dalam persen tadi. Ini di angka 15 titik maksimumnya. Jadi mencapai 1400 barrel per hari. Kalau di angka-angka sebelumnya dia akan naik, trennya menaik. Lalu ketika sampai di titik puncaknya di maksimumnya adalah di 15, 1400, setelah itu dia akan menurun normal. Oke, tuh trennya menurun lagi dia. Ya, titik maksimumnya terjadi pada X sama dengan 15%, yaitu 1400 barrel per hari. Optimasi bukaan kok memungkinkan produksi minyak maksimal tanpa mempercepat kerusakan reservoir. Oke, lalu soal nomor 5. Ini menggunakan persamaan integral sama dengan Z, dz sama dengan Z pangkat 2. Ini dz pangkat 2 per 2. Ini n per 1, jadi 2 ya teman-teman. Lalu ini batas 30 dan 0. Kita masukkan saja 0,03 tadi, kita kalikan dz tadi, dz pangkat 2 per 2. Jadi 0,03 dibagi 2 adalah 0,015 Z pangkat 2. Oke. Ini sebenarnya 0 ya, ada batas 0, tapi batas 0 kan sama dengan kalau berapapun kalikan 0 tetap 0, 0 tambah 0 dan 0. Jadi tidak perlu ditulis. Ini bisa kita dapatkan 19, ini 19,5. Untuk rata-ratanya 19,5 per 30 itu kita dapatkan 0,65. 30 dari mana? 30 adalah ini yang tadi Z-nya. Reservoir yang dari ketahui adalah 30 meter. Oke. Lalu untuk nomor 6. Lalu langsung saja nomor yang A. Itu untuk total energi yang digunakan selama 10 jam. Nanti kita akan buat grafiknya 0 sampai 10 karena dimensinya 10 jam. Oke, ini batas 10 dan 0. Ini 200 plus 8T dt. Kenapa bisa 4T kuadrat? 8T itu bisa sama saja dengan P kali T kuadrat, itu sama dengan 8T. Biar kita lebih mudah menyederhanakannya. Jadi langsung kita masukkan saja. T-nya adalah 10 dan 0-nya nanti hasilnya 0, jadi tidak perlu saya tulis yang 10 saja. 200 kali 10 adalah 2000 plus 4 kali 10 adalah 400 pangkat 2 adalah 4 T pangkat 2, 10 pangkat 12 100. Jadi 4 kali 100 adalah 400. Jadi 2400 kWh. Ini trennya ya. Bisa kita lihat dari 0 sampai 10. Interpretasinya, semakin lama waktu operasi, konsumsi energi meningkat secara linear yang terdampak pada biaya produksi minyak. Oke, lalu lanjut nomor 7. VT itu menunjukkan volume minyak dalam barel, T waktu produksi dalam bulan. Saya diminta adalah selama 12 bulan. Oke, jadi 120 T pangkat 2, T pangkat 2. Ini bisa turunan pertamanya, bisa turunan pertama apa? Persamaan keduanya bisa kita dapatkan 240, 120 kali 2 adalah 240 T pangkat 1 itu T. Tidak perlu kita tulis lagi pangkatnya ya. Ini untuk persamaan keduanya, persamaan pertamanya adalah yang atas. Jika kita masukkan untuk persamaan pertamanya 120 dalam 12 bulan, 12 kali 2. Ini bisa kita dapatkan 17.280 barel. Ini trennya, grafiknya bisa kita lihat dalam 12 bulan. Kalau kita masukkan nilai yang tadi ya, dalam bulan 0 sampai 12 bulan. Lalu untuk yang 240 T tadi, ini bisa kita lihat trennya menaik, linear, meningkat secara kuadrat terhadap waktu, sementara laju produksi meningkat secara linear. Oke, ya teman-teman ya. Ini bisa kita dapatkan dari persamaan tadi. Jadi kita harus menentukan persamaan 1 dan 2 dulu agar kita bisa memasukkan dan membuat grafiknya gitu. Baik, jelas sekian pembahasan UAS saya soal ini. Maaf jika ada salah dan kurang pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.